Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman dari Duta Teknologi Kemendikbudristek dari Provinsi Kalimantan Tengah, teman-teman dari Sahabat Teknologi Provinsi Kalimantan Tengah, serta Bapak Ibu guru hebat yang hari ini hadir dalam kegiatan berbagi praktek baik ini yang digagas oleh Sahabat Teknologi Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2023. Bapak Ibu guru hebat sekalian, kita tahu bahwa saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah sangat erat, sangat berdekatan sekali dengan perkembangan teknologi di sekitar kita. Kita tidak bisa dilepaskan lagi dengan gadget, kita tidak bisa dilepaskan lagi dengan perangkat-perangkat elektronik yang mendukung pengembangan pembelajaran. Nah, maka dari itu pada hari ini teman-teman dari Sahabat Teknologi akan berbagi praktek baik tentang bagaimana memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi itu dalam kegiatan pembelajaran. Tentunya nanti dalam pelaksanaannya, dalam kegiatan berbagi praktek baik ini ataupun dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas nanti dalam pemanfaatan TIK itu tidak terlepas dari kendala, tapi kita akan coba nanti mendengarkan dari cerita teman-teman ini bagaimana kendala itu bisa diminimalisir sehingga kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, bisa berpusat kepada siswa sehingga nantinya tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Nah, harapannya nanti dari hasil kegiatan webinar ini teman-teman peserta bisa berbagi, kemudian Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan ini bisa mendapatkan inspirasi, dari praktek baik yang sudah dilakukan oleh teman-teman Sahabat Teknologi ini. Yang berikutnya saya juga mengucapkan terima kasih ini dari teman-teman Sahabat Teknologi yang sudah mempersiapkan kegiatan ini dari jauh-jauh hari sehingga kegiatan ini bisa berjalan insya Allah nanti dengan lancar, dengan tidak ada halangan yang berarti, sehingga nanti kita semua dapat memperoleh sesuatu, dalam hal ini sesuatu yang baik dari kegiatan ini. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan sehingga waktunya nanti bisa lebih lama dari teman-teman untuk bisa berbagi di sini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mengharapkan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Maka kegiatan webinar berbagi praktek baik untuk kegiatan hari ini saya nyatakan resmi dibuka dan selamat untuk Bapak Ibu peserta mengikuti kegiatan pada hari ini. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik atau berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu khusus untuk penerapan model pembelajaran Problem Based Learning sebagai inovasi pembelajaran fisika menggunakan platform teknologi yaitu PET. Perkenalkan dulu, saya Seni Herwika Gea. Saya mengampu mata pelajaran fisika di SMA Katolik Santo Petrus Canisius Palangkaraya. Baik Bapak Ibu, biar tidak memakan waktu lebih lama, saya akan mulai berbagi.
Di sini untuk pendahuluan, kalau fisika saya khusus mengambil pelajaran saya karena di sini sesuai dengan pelajaran saya, maka fisika itu terdiri dari dua bagian di mana ada yang namanya penyampaian teori dan yang kedua ada eksperimen. Dan dalam penyampaian teori di dalam kelas, saya melakukannya menggunakan penerapan model pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu juga pasti menerapkan yang namanya model pembelajaran di dalam kelas supaya materi yang kita sampaikan itu bisa didapatkan oleh siswa. Begitu juga dengan eksperimen di dalam kelas kita lakukan. Nah, model pembelajarannya saya gunakan adalah problem basic learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, untuk eksperimennya sendiri saya lakukan di laboratorium, namun di sini laboratorium yang saya gunakan itu adalah laboratorium virtual yakni PET. Nah, kemudian untuk penjelasan dari praktik baik saya ini saya jelaskan dalam bentuk metode STAR. Yang pertama kita pahami tentang situasi yang terjadi di sekolah saya. Saya mulai mengajar itu di tahun 2019. Keadaan yang saya alami ketika saya mulai mengajar di sekolah tersebut adalah pertama, peserta didik itu kurang terlibat dalam pembelajaran. Misalnya gurunya menjelaskan di depan, ada kala-kala ada yang mendengarkan, ada juga yang tidak. Mungkin itu menjadi situasi yang umum yang terjadi di dalam kelas. Kemudian yang kedua, pembelajaran masih berpusat pada guru. Nah, tidak terlalu banyak siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran itu, hanya fokus kepada apa yang dijelaskan guru tapi tidak ada feedback balik dari peserta didik. Kemudian alat-alat laboratorium yang kurang memadai dalam praktikum saya. Itu situasi yang terjadi ketika saya ingin mengajarkan tentang fisika di dalam kelas. Nah, kemudian tantangan yang saya hadapi ketika saya ingin menerapkan sebuah pembelajaran di dalam kelas, pertama itu tentang dari segi penyampaian materi. Dari segi penyampaian materi, ketika kita ingin menulis materi di papan tulis, itu jadi suatu kayak kita fokus, Bapak Ibu guru fokus untuk menulis di papan tulis, kadang siswa ada yang tidak menulis, kadang ada yang tidak memperhatikan sama sekali. Kemudian, itu menurut saya tidak terlalu efisien, makanya ketika saya menyampaikan materi di dalam kelas, saya menggunakan Canva sebagai media dalam penyampaian materi supaya lebih interaktif dan menyenangkan. Dan kebetulan Canva itu bisa digunakan berkolaborasi dengan siswa. Jadi siswa juga bisa masuk ke dalam materi yang telah kita buat itu untuk berkolaborasi bersama. Nah, kemudian ketika melakukan praktikum seperti gambar di sebelah ini, itu saya melakukan praktikum secara langsung menggunakan alat, akan tetapi yang saya dapatkan hanya beberapa siswa yang ikut berpartisipasi di dalamnya. Sedangkan yang lain hanya menunggu gitu, menunggu bagian apa yang harus dikerjakan, tidak ikut andil di dalam percobaan. Karena dibentuk dalam sebuah kelompok, sehingga siswa ya sudah membiarkan temannya yang lain untuk bekerja. Nah, kemudian kadangkala yang seperti saya katakan tadi, alat laboratorium itu kurang memadai. Nah, kurang memadainya di situ kadang membuat kita kayak merasa bahwa kita harus berpikir bagaimana caranya supaya siswa ini memahami secara langsung, apalagi fisika dengan begitu banyak rumus yang kita lakukan di dalam pembelajarannya, gimana cara merealisasikan rumus-rumus tersebut atau materi-materi tersebut kepada siswa, maka perlu yang dilakukan namanya praktikum. Akan tetapi praktikum ini tidak selalu digunakan, tidak semua materi bisa dipraktikumkan secara langsung. Nah, di sini sehingga aksi yang saya lakukan dalam praktik baik ini, yang pertama itu saya menerapkan model pembelajaran based learning, di mana model pembelajaran ini berpusat pada penyampaian masalah kepada siswa. Saya meminta siswa, di mana untuk sintak yang saya berikan itu dimulai dari yang pertama, orientasikan siswa kepada masalah. Nah, di sini saya mengorientasikan siswa kepada masalah, di mana saya meminta siswa menanyakan kepada mereka bagaimana cara merangkai listrik. Dan kebetulan di sini aksi yang saya pakai itu adalah pada materi rangkaian listrik ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya minta kepada siswa bagaimana memvisualkan rangkaian listrik itu secara seri dan paralel, tapi dengan banyak bola lampu yang digunakan. Nah, kemudian kalau misalnya kita langsung menggunakan alat seperti kabel, bola lampu dan sebagainya, di situ saya pernah mewawancarai siswa. Mereka merasa seperti keberatan karena hal itu lumayan agak mahal untuk dibeli, misalnya kalau misalnya kita memerlukan bola lampu, kabel dan sebagainya. Nah, sehingga saya termotivasi untuk menggunakan PET ini sebagai alternatif dalam siswa memahami bagaimana sebenarnya bentuk-bentuk dari rangkaian listrik tersebut. Nah, ini siswa saya berikan permasalahan, saya ceritakan permasalahannya dan saya tampilkan juga di slide saya. Kemudian saya meminta siswa silahkan buktikan bagaimana
bagaimana rangkaian seri atau paralel itu menggunakan PET, dan saya memberikan peraturan-peraturan yang harus dikerjakan oleh siswa. Nah, sekedar informasi Bapak Ibu, PET ini sudah lama saya gunakan, itu semenjak saya mengajar di dari kelas 10, 11, dan 12, saya sudah sering menggunakan PET ini sebagai alternatif dalam praktikum di dalam kelas. Kemudian fase kedua dari problem basic learning yang saya lakukan yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nah, di dalam problem basic learning ini dia disarankan adalah pembelajaran yang mandiri, sehingga karena kebetulan semua siswa saya memiliki masing-masing, dimulai dari ada yang menggunakan tab, ada yang menggunakan HP, kemudian ada juga yang menggunakan laptop, maka siswa di sini saya organisasikan di dalam bentuk individu saja supaya mereka bisa mengerjakan masing-masing rangkaian listrik yang saya minta sesuai dengan permasalahan yang sudah saya sajikan kepada siswa-siswi saya. Nah, lalu langkah yang ketiga dari problem basic learning yang saya lakukan yaitu langkah ketiga yakni membimbing mereka dalam penyelidikan. Ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan mungkin menjalankan atau memutar alatnya karena kebetulan ada yang terbalik dan sebagainya. Itu di situ peran saya sebagai fasilitator untuk memberitahu kepada siswa bagaimana cara yang benar dalam perangkaiannya. Ada yang masih bingung, ada juga yang sudah bagus dalam perangkaian tersebut. Di sini saya sebagai fasilitator bagi siswa. Nah, lalu kemudian aksi yang keempat yang saya lakukan adalah menyajikan hasil. Nah, untuk hasil, saya meminta kepada siswa untuk melampirkan hasil tersebut ke dalam Google Classroom. Saya meminta mereka untuk mengirimkan hasil screenshotan. Jadi, ketika mereka bekerja di PET tadi, saya meminta kepada mereka hasil mereka itu harus mereka screenshot sesuai dengan ketentuan yang sudah saya berikan. Silahkan mereka upload ke dalam Google Classroom. Jadi Google Classroom ini bisa digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan hasil-hasil pekerjaan siswa. Di situ saya gunakan Google Classroom. Nah, kemudian aksi yang kelima yang saya lakukan yaitu sesuai dengan sintaknya tadi, menganalisis proses pemecahan masalahnya. Nah, dari rangkaian listrik yang saya minta kepada siswa ini ada beberapa yang akan saya tampilkan ke depan layar Bapak Ibu. Ada beberapa siswa yang saya ambil 3 orang, ini 3 orang yang berbeda-beda. Dari sebelah pojok sebelah kiri, kalau misalnya yang sebelah kiri paling atas, itu adalah siswa yang sudah merangkai dengan benar. Namun ada yang tidak sesuai dengan apa yang saya minta di dalam pemecahan masalahnya. Lalu yang di sebelahnya juga kurang tapi dia sudah paham bagaimana cara merangkainya, tapi masih belum mengikuti ketentuan yang saya berikan. Nah, yang di bawah ini adalah rangkaian yang benar yang sudah dirangkai oleh siswa saya sesuai dengan ketentuan yang saya beri di awal pemberian orientasi masalah kepada siswa saya. Jadi, dari sini saya dapat menganalisis bahwa peserta didik saya ini masih ada beberapa yang masih kurang dalam literasinya. Kita sudah sajikan seperti ini, akan tetapi mereka tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang diminta. Kadang saya pernah tanya, kenapa nggak dia apa? Kurang membaca saya, Bu. Nah, seperti itu jawaban dari siswa saya. Yang penting saya rangkai saja, Bu. Nah, itu menjadi jawaban dari siswa saya. Nah, itu untuk aksi saya yang kelima. Nah, bagian yang terakhir yaitu refleksi yang saya lakukan dapat saya simpulkan dari pembelajaran yang saya lakukan atau praktik baik yang saya lakukan bersama peserta didik saya dalam merangkai rangkaian listrik menggunakan PET. Pertama, peserta didik saya menjadi lebih fokus dalam penyelesaian masalahnya. Jadi kalau misalnya tadi dia mandiri sendiri, akhirnya dia akan fokus kepada device-nya sendiri gitu, tidak lagi bertanya kepada temannya atau bahkan kayak nungguin temannya dalam bekerja. Dia tidak akan melakukan itu, jadi sehingga dia lebih fokus, sehingga pembelajaran itu terpusat kepada peserta didik itu sendiri. Nah, kedua, dapat saya ambil kesimpulan ada beberapa peserta didik saya masih mengalami yang namanya literasi itu kurang gitu ya, tapi mungkin mereka sudah memulai menggunakan yang namanya platform, tapi di bagian literasinya masih terkurang. Kemudian pembelajaran jadi berpusat pada siswa, lalu pembelajaran menjadi lebih menyenangkan
Kemudian peserta didik dapat membuktikan materi melalui virtual lab. Jadi ketika saya minta mereka hasilnya, bagaimana bentuk rangkaian listrik yang sudah kamu lakukan. Nah ketika saya minta seperti itu, ada siswa saya yang seperti ini Bu gambarnya. Nah dia memberitahu kepada saya, nah saya pengen meminta kepada dia untuk membuktikan benar nggak itulah rangkaian seri atau benar tidak itu rangkaian paralel. Pada siswa saya seperti itu, bagaimana cara membuktikannya, dan puji Tuhan untuk semua peserta didik saya ketika membuktikan itu sudah bisa gitu memahami bahwa rangkaian seri harus disusun seperti ini dan rangkaian paralel harus seperti ini. Nah berikut ada refleksi dari siswa saya, salah satu siswa saya ketika dia menggunakan PET. Halo teman-teman, jadi pembelajaran hari ini itu sangat menyenangkan dengan aplikasi PET. Itu sangat memudahkan kami sebagai para siswa-siswi, dan itu juga membuat kami bisa praktek mandiri secara mandiri, dan juga cara penggunaan aplikasinya juga tidak rumit dan mudah. Terima kasih. Nah, begitu Bapak Ibu ya, saya memberikan PET ini sebagai alternatif dalam laboratorium yang mungkin kadang laboratorium di sekolah kita itu bisa tidak memadai gitu. Akan tetapi ada beberapa kekurangan dari PET ini, tidak semua materi itu tersajikan secara utuh di dalam PET-nya, hanya beberapa materi yang mungkin dapat kita realisasikan untuk laboratorium virtualnya. Mungkin bisa kita pikirkan lagi cara lain untuk gimana supaya siswa itu mengalami pembelajaran langsung dengan melakukan yang namanya praktikum, khusus kita guru-guru yang mengajar di bidang IPA. Nah, oke, baik Bapak Ibu, demikian presentasi praktik baik pembelajaran penerapan problem basic learning yang telah saya lakukan dengan pemanfaatan platform teknologi berupa PET dalam materi fisika, yakni rangkaian listrik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Dea, luar biasa sekali dengan di webinar kami kali ini, kiranya apa yang sudah Bapak Ibu bagikan, Bapak Ibu sahabat teknologi bagikan, itu menjadi sebuah motivasi untuk kita dalam mengikuti atau menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan di dalam kelas. Kita selalu untuk Ibu dimanapun berada. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Jika ada kesempatan untuk ketemu kembali, kami dari Sahabat Teknologi Kalimantan Tengah, kelompok 5, undur diri dan salam Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, dan sampai jumpa. Baik Bapak Ibu bisa meninggalkan roomnya, terima kasih banyak.